Holding close, holding tight, let the moon slowly take over all night. Signifikan dari pasangannya itu pernah cerita nggak? Dia nggak ada cerita kayak gitu sih. Ya pasti aku cuma tahu ya udah yang penting dia anak Tuhan itu aja. Karena memang dari awal aku cuma minta sama Manda dengerin apa kata mami gitu. Jadi itu aja sih, kayak aku nggak muluk-muluk, kita sekeluarga nggak muluk-muluk. Yang pasti kalau dia anak Tuhan ya pasti dia bertanggung jawab lah sama Manda sama keluarganya. Emang Manda menutupinya dari keluarga atau belum diketahui? Karena menurut aku gini sih, kayak aku dan Manda kita tipikal, memang kita kakak adik yang yang cukup banyak bahas segala hal. Tapi kalau masalah itu aku tahu itu udah ranah privasinya dia gitu ya. Walaupun kita tahu lah aku dan Manda keluarga, cuman kita juga aku nggak mau terlalu banyak ngorek-ngorek lah gitu. Karena ibaratnya kalau dianya belum nyaman, jadi lebih baik nunggu dia aja yang cerita. Kalau misalnya Manda itu emang karena dari dulu dia tipenya tomboy, jadi ya dia nyantai aja, cuek banget sih. Atau Gitu. ada perubahan nggak sih dari Manda sendiri ketika setelah punya pacar? Mungkin lebih dari tadi, apakah jadi perubahan yang signifikan dari Manda karena punya pacar ini? Sebetulnya Manda semakin dewasa semenjak mami pergi ya. Itu kita sama-sama saling menguatkan karena kita tahu ya we have each other gitu. Karena kita tahu ya sekarang setelah mami pergi kita baru sadar ternyata kita kakak adik cuma berdua aja gitu. Itu yang membuat jadi kayak oke, nggak ada siapa-siapa lagi nih selain kita berdua gitu. Jadi ya makin dewasanya makin terlihat dia mau diajak kerjasama di saat itu sih. Postingan di Instagram macam apa? Postingan di Instagram ya memang seseorang, tapi memang keputusan di upload itu memang keputusan bersama gitu. Mungkin mematahkan semua asumsi yang aneh-aneh, itu aja sih. Tapi kenapa masih menyembunyikan? Karena saya tidak mau orang-orang, mungkin pada akhirnya nanti pasti akan tahu ya. Cuma untuk saat ini saya mau dia bisa merasakan layaknya sebagai manusia aja sih. Dia kasihan dengan apa yang terjadi, gosip-gosip apa yang ada. Saya dicocok lagi sama ini, dicocok lagi sama itu. Dia tahu mungkin dia kasihan lah dengan clickbait yang kalian semua buat. Itu membuat dia kayak kecewa aja. Loh, ini siapa? Kamu ini enggak, kamu nggak itu. Ya namanya karena dia bukan orang entertain ya, dia nggak tahu apa-apa. Jadi ya udah kamu kasih tahu aja kalau misalkan kamu punya pasangan. Ya udah, coba upload ini itu. Tapi aku bilang aku nggak mau, tapi dia yang minta, ya udah. Tapi ketika menjalani hubungan itu memang sebenarnya sudah lama ya? Udah lama. Dengan laki-laki itu. Dan makanya sampai ada gosip-gosip orang seperti itu. Mereka dia pengen tahu kalau maksudnya seperti pengakuan gitu. Apalagi netizen juga kan saking viralnya suka. Siapa sih yang nggak bangga kalau bisa kita kasih tahu kalau kita punya pasangan? Semua orang pasti bangga. Ya tapi ya cara orang kan beda-beda. Cara untuk mengungkap sebuah validasi beda-beda. Ya akunya coba untuk kayak ya kerja seprofesional, terus dia juga merasa dihargai kalau saya memang punya pasangan. Itu aja sih. Untuk keluarga kayaknya nggak pernah terlalu banyak komentar. At least mereka ngelihat aku happy itu kayak udah kebayar semuanya. Karena yang aku cari selama ini kan juga kebahagiaan dan sebuah cinta kan. Dan dia ngeliat ada seseorang yang bisa ngasih, bisa ngejaga, bisa melindungi, bisa buat aku bahagia ya. Apapun itu, siapapun itu nggak masalah. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Ya pasti serius lah, semua bisnis yang saya jalankan gak mungkin gak ada yang serius, semuanya serius ya kan. Manda, kenapa memilih untuk usaha? Karena
menurutku gini, sebagai public figure mungkin udah banyak lah bisnis-bisnis di luar sana, dan pasti kan ada yang kue-kue dulu juga udah sempat happening juga, roti-roti dan segala macam ya. Jadi aku membuat suatu inovasi yang terbaru, yaitu aku berjualan sus, kue sus ini. Dan gak hanya sus saja nantinya, kita ada mungkin ada kopi atau teh di tempat Kurimi store-nya tersebut. Karena emang kamu hobi sama kue sus, atau siapa yang punya ide pertama kali? Kenapa sus? Aku awalnya tuh Angel tuh idenya apa sih, pretzel tuh bingung ya orang Indonesia ya ngomong pretzel aja, kayak aku aja nggak pernah makan pretzel gitu. Jadi aku sering makannya emang kue sus. Jadi coba kita bikin bisnis kue sus aja gitu. Iya. Pernah nyoba buat sus sendiri nggak sih di rumah, kadang-kadang di waktu luang? Nah itu masalahnya, waktunya nggak ada. Tapi nantilah pasti kalau memang sudah ada banyak waktu, nanti pasti saya akan buat sendiri gitu. Terus ada pantai sendiri gitu. Ya bisa jadi, masa bercanda sih Mas, kan nggak lucu. Bisa bisnis serius ya? Ya pasti serius lah, semua bisnis yang saya jalankan gak mungkin gak ada yang serius, semuanya serius ya kan? Harus. Namanya juga kita kan membuka bisnis ini kan bukan cuman kita doang, tapi ada orang-orang yang juga bekerja sama kita gitu. Jadi kita nggak mungkin ajakin mereka bercanda doang gitu di sini. Jadi ibaratnya ya kita di sini tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja gitu, untuk ya kita tahulah pandemi ini selama 2 tahun terakhir kan sangat berat ya, bukan buat orang-orang di luar sana, tapi buat kita juga sebetulnya berat juga gitu. Cuman dengan adanya kesempatan seperti ini ya pastinya kita tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja di Indonesia, bahkan ya hopefully kita one day juga bisa buka pekerjaan ini atau bisnis kita ini sampai ke luar negeri. Yes, pasti. Kalau dibilang kemudian sih sebenarnya enggak sih. Dia tipikal orang mungkin kalau misalnya capek banget itu pasti unmood. Ya wajar sih, kita juga pasti kayak gitu ya, kita manusia kan pasti ada batasnya kan. Jadi sebetulnya kalau dibilang dia kemudian enggak sih, karena dia makin kesini kan makin dewasa ya. Jadi semakin dewasa jadi semakin bisa diajak kerja sama lah. Emang betul pengen pensiun di usia muda, katanya mempersiapkan untuk pensiun di usia muda? Ya siapa yang nggak mau ya Mbak. Aku juga mau gitu, cuman ya memang pasti kita punya goals lah gitu masing-masing. Manda juga punya goals, dan memang ya kita tahu Manda goalsnya tuh emang kalau dia mau AA gitu. Jadi sampai sekarang kita masih meniti sih untuk sampai ke goalsnya kita masing-masing. Tapi kenapa memang pengen pensiun di usia muda sih? Apa memang ada keluhan capek gitu dengan syuting yang kita tahu waktunya tersita banget ya gitu? Sebenarnya dibilang capek enggak, karena namanya juga pekerjaan, nggak ada kerjaan yang nggak capek kan gitu. Jadi dia sebetulnya enjoy dengan kehidupan dia sekarang, dan memang mungkin dibilang pensiun lebih kayak gini ya, karena ya kita tahu stripping itu kan tiap hari gitu. Dia pengen ada masanya dia kayak pengen rehat gitu, pengen menikmati apa yang sudah dia peroleh, itu sih gitu. Ya, ibaratnya kalau kita pengen menikmati dengan berkat yang kita punya, harus ada waktu, harus ada yang dikorbankan, berarti dia nggak ambil job dulu kayak gitu sih. Kalau sebetulnya kalau untuk masalah itu aku nggak pernah ngorek-ngorek balik lagi, karena ibaratnya yang tahu kehidupan di dunia entertainmentnya itu dia sendiri gitu. Aku cuma tahu permukaan, dan aku bukan kapasitasnya aku untuk kayak untuk memberitakan apa yang dia tulis. Kadang aku juga waktu dia posting gitu aku juga nggak nanya-nanya gitu, karena aku tahu mungkin dia dalam keadaan yang mungkin ya kita nggak pernah tahu kan keadaan dia saat itu seperti apa gitu. Tapi support kamu sebagai kakak ketika ada negatif komen, terutama soal hubungan dia dengan pasangan di sinetron, dibawa-bawa sebagai seorang pelakor yang nggak enak. Kamu sendiri seperti apa sih pas itu, dan support ke Amanda tuh gimana? Kalau dari aku sih belajar ya, maksudnya kalau kita udah ada di dunia entertainment, apalagi bukan aku ya yang di dunia entertainment, ibaratnya keluarga aku yang ada di dunia entertainment, aku harus siap gitu dengan segala kondisi, dengan pro kontra yang akan terjadi di depannya. Jadi mau nggak mau ya aku harus lebih banyak diam sih, lebih tepatnya, karena ibaratnya segala statement yang aku kasih itu akan jadi bumerang buat diri aku sendiri, bahkan ke keluargaku, bahkan ke adik aku sendiri. Jadi ya kita belajar gitu ya, namanya public figure, kita nggak mungkin semudah itu untuk berucap di teman-teman media, atau bahkan di sosial media kita pun kita nggak bisa buat yang aneh-aneh gitu, karena
semua mata tertuju sama kita. Satu Indonesia, satu negara tuh udah lihat ke kita. Jadi ya aku lebih baik ya udah kita diam aja. Yang tahu kan pribadi keluarga kita tuh kita sendiri gitu. Kan aku ibaratnya aku kakaknya dia, kakak kandung yang pasti tahu seperti apa Amanda. Jadi ya aku diam aja sih. Tapi papi sendiri tanggapannya gimana? Sama sih, kita satu keluarga cuek banget, bukan cuek ya, lebih kayak ya udahlah, namanya juga artis, pasti akan ada pro kontra gitu. Jadi nggak mungkin kita nanya itu yang bener ya, kayak gitu enggak sih. Kayak ya udahlah, kayak mau apapun itu kita diam aja. Tapi pasti one day akan Manda yang cerita langsung ke kita gitu. Kamu pensiun di usia muda ya? Iya. Awas Mbak, yuk. Ya. Pensiun di usia berapa sih Kak Amanda? Apa? Menyiapkan pensiun di usia muda atau seperti apa? Sebentar lagi, tunggu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.